tahun 2019, aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA ku di asrama. Kalau throwback ke masa-masa itu, jujur ada senang dan juga ada sedihnya. Senang karena siapa sih yang gak pengen pulang kalau udah di asrama? Sedih karena aku menyadari kalau memori-memori yang didapetin di asrama tuh gak bakalan bisa keulang lagi, dan hanya bisa didapetin selama di asrama itu. Waktu awal-awal masuk juga aku mikir ini mah biasa aja, ya udah kayak sekolah pada umumnya. Cuma bedanya ini kita 24/7 sama teman-teman. Tapi pas dijalanin, gila ternyata seru banget. Aku ngerasa aku gak menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku bisa sekolah di asrama itu adalah suatu hal yang sangat bagus. Hal yang paling aku pelajarin selama di asrama adalah kedisiplinan waktunya. Kan mungkin bedanya kalau di sekolah biasa atau di rumah kita bisa bebas nyusun waktu segimana kita. Tapi kalau di asrama kita udah ada jadwalnya tersendiri dan udah terstruktur. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin. Apalagi kalau misalnya di asrama itu kan ada hukumannya ya. Kalau misalnya kita ngelanggar ya kita dapat hukuman. Kayak misalnya jam 5 kita bangun, selanjutnya dengan kegiatan-kegiatan lain, belajar sampai kita tidur, itu udah ditentuin waktunya kapan dan di mana. Kalau di rumah atau di sekolah biasa kan kita masih bisa mengatur ya, kita bangun jam berapa, siap-siapnya kapan, makannya jam berapa. Dan menurutku selama di asrama ini aku bisa belajar manajemen waktu yang baik. Aku bisa mengerti, aku bisa jadi disiplin akan waktu yang udah ada. Nah kan kalian tadi udah dengerin tuh cerita dari Echa kalau aku itu udah masuk udah masuk pesantren dari aku SMP. Tapi pas lompat juga mau masuk SMA, kirain kan bakal kayak ngerasa homesicknya udah hilang kali ya, gak bakal kayak se-homesick dulu lagi kan, soalnya sebelumnya udah pesantren gitu kan. Ternyata enggak guys, aku tetap homesick pas SMA. Kenapa bisa? Karena kayak beda aja gak sih, kayak kalian mungkin dulunya asrama tapi pas masuk asrama yang berbeda pas SMA gitu ya, masuk kelas yang beda, kalian tuh bakal ngerasa kayak kayaknya lebih enak teman SMP deh, gitu-gitulah. Pokoknya pasti kalian awal-awal mikir kayak gitu. Emang itu benar. Terus belum lagi lingkungannya yang kayak yang tadinya mungkin dari tempat sebelumnya kalian temannya dikit, terus tiba-tiba masuk SMA kayak aku itu tiba-tiba temannya ratusan gitu kan, kayak banyak banget, ini bakal bisa berbaur gak ya satu sama lain. Ya itu mah di jalannya aja ya guys. Terus banyak orang yang mikir kayak emang enak ya masuk pesantren. Itu tuh enak-enak aja sih kalau menurut aku, karena balik lagi ke kaliannya. Kalau kalian orangnya gampang berbaur satu sama lain, gak yang kayak introvert banget. Intinya kalian tuh kalau misalkan ada apa-apa, ada masalah di sana tuh cerita, jangan pernah dipendam, karena kita nggak bakal tahu orang lain tuh mandang kita kayak gimana. Mungkin orang lain ngeliat misalkan kalian anaknya pendiam nih, terus teman-teman tuh ngeliat kalian kayak apa sih ini anak kok nangis mulu, terus kayak homesick mulu, sini kenapa main sama kita. Padahal tuh ya emang si kepribadiannya tuh penutup, dan gak semua orang tuh bisa mengerti perasaan kalian satu sama lain. Jadi itu tergantung kalian ya untuk bisa membuka diri ke orang lain gitu guys. Kehidupan di asrama itu bukan tentang bagaimana mengikuti peraturan atau menghindari hukuman, tapi tentang bagaimana caranya kita bisa membangun kebiasaan yang sudah kita miliki di asrama dan menerapkannya ketika kita udah keluar dari sekolah nanti. Nah iya, itu bener banget. And one more thing, kalau kalian mau masuk asrama itu kalian harus punya kunci kesabaran. Karena kenapa? Karena di sana itu semuanya serba ngantri, mulai dari makan, mandi, sampai jam-jam kalian mau tidur itu pasti ada yang namanya ngantri. Jadi kunci yang kalian harus miliki kalau kalian masuk asrama adalah sabar. Kalau dengar salah satu lirik lagu If we never try, how will we know? Nah itulah yang dirasain kalau masuk asrama. Ayo masuk asrama dan rasain manfaatnya. This is my story, your story, and our story.